masuk ke materi fisika, bagian dari materi IPA kelas 10 kurikulum merdeka ya. Jadi di sini di pengukuran ilmiah ini yang dibahas itu yang pertama adalah besaran, kemudian bagaimana caranya mengukur dengan berbagai jenis alat ukur, kemudian bagaimana caranya menentukan angka penting, kemudian istilah bulatan, buatan ilmiah, kemudian juga ada dimensi. Jadi semua materi itu plus lagi soal akan dibahas di video ini. Ya, jadi ini sekali lagi bagian dari materi IPA tepatnya di fisika ya. Oke, next. Yang pertama kita bahas adalah besaran ya. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi ada dua jenis besaran di sini. Yang pertama adalah besaran pokok. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi ini besaran yang paling utama ya. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu ada panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah. Oke, jadi di sebelah ini ada tabel ya. Ada tabel besaran pokok beserta satuan. Kalian bisa perhatikan di sini. Sebenarnya besaran pokok itu ada 9 ya, duanya itu tambahan. Tapi dua besaran tambahan itu nggak bisa diturunkan ya, nantinya. Nah, yang bisa diturunkan adalah besaran-besaran pokok ini yang nantinya bisa kita ubah dalam bentuk dimensi ya. Jadi kita akan bahas 7 besaran pokok ini saja. Oke, next. Besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang membuat besaran pokok. Nah, ini penting banget. Jadi ketika nanti kita membahas dimensi, semua rumus dari besaran turunan itu harus diubah menjadi besaran. Nah, di sini udah sedikit ada kunci, ada kata dimensi ya, tapi dimensi ini kita akan bahas tersendiri. Nah, contoh beberapa besaran turunan itu ada banyak. Ada luas, ada volume, kecepatan, gaya, saat, dan kecepatan, mungkin nanti ada tegangan, ada kecepatan juga. Itu semuanya masuk ke dalam besaran turunan. Nah, ya, jadi besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Gitu ya. Jadi dimensinya kita akan bahas tersendiri nanti. Oke, next. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur dengan alat-alat ukur. Tadi kita udah bahas ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, di sini berbagai macam alat ukur yang ada di video ini. Ada star, ada jangka sorong, ada micrometer, ada ampere meter, kemudian ada mengukur benda yang bentuknya tidak beraturan, kemudian ada mengukur waktu, stopwatch ya. Jadi di sini ada sebuah star, itu kalian bisa lihat di sini. Tidak mulainya bukan dari nol ya. Nah, bagaimana caranya mengukur ketika benda ini diukur bukan dari nol. Saya kalian punya penggaris yang mudah untuk menentukan panjangnya itu seperti apa. Jadi kita lihat skala yang pertama dulu di sini. Skala ujung yang di sini dengan skala ujung yang di sini. Skala ujung yang di sini itu menunjukkan angka 0,3 ya. Jadi di sini 0,3 cm. Kemudian skala yang di sini itu terakhir menunjukkan angka 3,1 cm. Jadi untuk menentukan panjangnya ini kita kurangi aja 3,1 dikurang 0,3. Itu hasilnya adalah 2,8. Nah, ini juga memiliki batas ukur atau batas ketelitian 0,1 cm. Jarak dari sini ke sini kalian pastinya udah tahu ya, yaitu 1 cm. Berarti setiap digit angkanya ini berharga 0,1
Jadi itu teknik mengukur dengan menggunakan mistar atau penggaris. Nah, bagaimana menggunakan dengan alat yang lain misalnya? Di sini ada mengukur dengan jangka sorong ya. Nah, yang di atas ini adalah skala utama, yang di bawah ini adalah skala. Step pertama, itu kita harus tahu dulu. Rumusnya adalah skala utama tambah dalam kurung skala nonilus kali 0,0. Tuannya nanti saya. Kita lihat skala utamanya ini 0. Terakhir itu dibatasi oleh 0. Jadi yang masuk itu adalah 1, 2, 3. Itu tepatnya adalah skala utamanya 0,3. Ditambah skala nonilus, itu kalian cari yang posisinya itu segaris dia dengan skala utama. Ini udah dilingkerin yang posisinya segaris. Kalau masih agak miring itu jangan dipilih. Di sini tepatnya ada angka 1, 2. Skala nonilusnya itu menunjukkan angka 3. 3 dikali 0,01. Hasilnya 0,3 ditambah 0. Hasilnya adalah 0,03. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian perhatikan skala utamanya, skala nonilusnya. Jadi mencari skala nonilus itu usahakan cari yang segaris. Jadi kalau udah ketemu yang segarisnya, tinggal masukkan aja ke rumusnya. Ya. Oke, next. Nah, kalau yang ini juga ada istilah skala utama dan skala nonilus. Ini namanya mikrometer skrup. Oke, mikrometer skrup. Jadi ini skala utamanya yang di sini. Ini namanya skala nonilus. Rumusnya sama. Skala utama ditambah skala nonilus kali 0. Oke ya. Kita lihat skala utamanya ada angka 1, 1,5, 2, 2,3. Nah ini ada tonjolan dikit. Ada tonjolan dikit di sana. Berarti jelas ya. 3,5-nya masuk. Jadi skala utamanya adalah 3. Nah yang di sini itu ada angka 5, ada angka 10. Di atasnya itu ada yang posisinya segaris dengan yang sumbu dari skala utamanya. Itu yang kalian lihat ya. Ini kurang lebih kayaknya 12 ya. Di skala nonilusnya itu 12 dikali 0,1. Ini 3,5 ditambah 1, 0,12. Itu hasilnya otomatis 3,2 mili. Jadi satuannya di sini adalah mili. Jadi biasanya mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, plat besi, atau plat baja. Beda halnya dengan gini, jangka sorong. Jadi jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter lereng, bola biasanya ya. Oke. Silakan dicamaki. Jadi sama rumusnya, cuma beda satuan saja dan beda bentuk skala utama dan skala. Jadi di sini ada gambar berkaitan dengan ukuran dengan ya. Jadi neraca biasanya ada lengan. Nah, ini gampang ya. Tinggal menjumlahkan saja angka yang ada di sini. Ini menunjukkan angka 400, 10, dan di sini antara 9 dan 10 ditunjukkan angka yang 4. Berarti kalian tinggal jumlahkan aja. Terus
di sini gram ya. Jadi otomatis 479. Ini digunakan untuk mengukur di neraca 3 lengan biasanya ya. Oke, next. Nah, di sini kita lihat ada A. Kalau V beda lagi ya, nanti voltmeter ini ampermeter ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus dia. Rumusnya itu adalah skala yang per skala tertinggi atau maksimum kali batas ukur. Jadi batas ukurnya itu adalah 5. Ini mungkin 5 ampere ya yang dipakai. Jadi skala yang ditunjuk di sana adalah 60 per skala maksimumnya adalah 100 kali 5. 300 di 100 itu hasilnya adalah 3. Ini skala yang ditunjuk, ini skala maksimumnya, ini adalah batas. Gampang ya, bahkan sudah tahu. Oke, next. Nah, ini gampang. Jarum yang ini mengukur waktu ya. Ini mengukur waktu dengan menggunakan stopwatch. Jadi jarum yang di tengah ini satuannya adalah menit. Kemudian yang di luar yang besar ini satuannya adalah detik. Jadi kalian tinggal menjumlahkan ini aja. 2 menit. Kalau diubah menjadi sekon itu 2 kali 60. Hasilnya adalah 120 ditambah 12. Hasilnya adalah 130. Ini gampang ya. Kemudian, nah, ukur benda yang tidak beraturan. Jadi kita nggak bisa menggunakan penggaris atau mistar, soplong misalnya, kemudian mikrometer skrup untuk mengukur bagaimana volume benda yang tidak beraturan. Jadi volume benda yang tidak beraturan ini kalian bisa gunakan ukur ya. Ini gampang nih. Di volume pertamanya itu diketahui adalah 50 ml. Volume keduanya itu diketahui adalah 100 ml. Jadi kalian tinggal kurangi ini aja. 2 kurang 1. 100 dikurang 50. Hasilnya adalah 50 ml. Jadi ini khusus untuk mengukur benda yang tidak beraturan. Oke, next. Dimensi. Di sini kita akan membuktikan bagaimana dimensi itu dihitung ya. Perlu dicari. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran. Pada sistem atau saat SI ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Cara penunjukannya dilambangkan dengan huruf yang ada di layar kalian. Jadi yang kalian perhatikan adalah lambang dimensi. Ya, kalau panjang L tadi di sini, kemudian massa M, waktu A, I, intensitas cahaya J, saat N besar. Ya. Nah, kita akan buktikan. Ini adalah daftar dimensi dari besaran. Nah, bagaimana caranya menentukan dimensi-dimensi? Di penjelasan sebelumnya sudah diberitahu bahwa untuk mendapatkan dimensi, untuk mendapatkan satuan dari besaran lunar, kalian harus menurunnya dari besaran pokok. Jadi sekali lagi, harus menurunkan rumusnya dari besaran pokok. Nah, rumus-rumus dari 1 sampai 9 ini sebenarnya kalian sudah dapatkan waktu SMP ya. Jadi kita akan bahas salah satu saja, misalnya gaya ya. Gaya, kalau di SMP itu rumus gaya
adalah massa I. Nah, massa ini itu sudah besaran pokok. Jadi nggak usah lagi ditunjukkan. Percepatan. Nah, percepatan ini kita cari besaran. Rumus percepatan itu adalah M kali V per T. V ini adalah kecepatan. Jadi A tadi adalah percepatan. Nah, otomatis kalian harus ubah lagi kecepatan ini menjadi besar pokok. Ini kan masih besar turunan. Jadi kita ubah lagi M kali S per T, perubahan kecepatannya. Nah, ini jarak, ini waktu, massa. Jadi semuanya sudah dalam bentuk besaran pokok. Jadi susunannya adalah M dikali S bagi T. Kita ubah menjadi dimensi. Massa itu M massa. Jarak itu panjang. Jumlahnya ada 1, jadi pangkatnya 1. Ini T. Waktu itu T besar karena posisinya di bawah, itu jadi sesuai ya. M, L, T, min. Jadi sekali lagi, untuk mencari dimensi dari besaran turunan, itu kalian rumusnya harus ubah semuanya menjadi besaran pokok terlebih dahulu. Lalu kalian menyocokkan dengan angka-angka yang ada di besaran pokok, yang maksudnya lambang-lambang yang ada di besaran pokok. Oke ya, jadi lanjut ke materi berikutnya. Tadi kita sudah membahas itu ada besaran pokok, besaran turunan, cara menggunakan alat ukur, kemudian ada dimensi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang baru, yaitu tentang angka penting. Jadi angka penting ini adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran pelhitungan pasti dan angka. Tulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil. Jadi di sini ada aturan-aturan angka penting ya, beserta contoh-contoh. Yang pertama, semua angka bukan. Di sini ada angka 2,34. Ya, di 2,34, ini 3. Ini 2 angka 2, ya, dan 4. 65,76. Ini 6, 7. Ya, jadi udah jelas aturan yang pertama ya. Jadi aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka merupakan angka. Jadi, ini kok 4 angka penting, yaitu 3, 0, 0, dan 1. Kemudian ini kok 3 angka penting di sini. Ada 7, 0, dan 1 ya. Kemudian aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah angka 0 merupakan penting. 3000 misalnya. Itu 4 angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, biarpun itu desimalnya, itu merupakan angka penting. Saya 1, 2, 3, 0. Yang disebut ini ada 4 angka penting. Oke, cermati terlebih dahulu aturan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang agak susah di sini bahasanya adalah aturan yang keempat ya. Nah, di sini. Jadi angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 itu juga penting. Nah, yang ini angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan, baik di kiri maupun di kanan bukan termasuk penting. Contohnya ini yang paling panjang ya, 0,05. Kok di sini 3 angka? Karena 0 ini terletak di sebelah kiri angka bukan.
baik itu di kiri koma, ini yang namanya di kiri koma tadi ya, maupun di kanan koma. Jadi itu bukan angka. Jadi 0 yang terletak di sebelah kirinya angka, baik sebelah kiri maupun kanan itu bukan angka. Ini contoh yang lain 0,005, dia hanya memiliki satu angka penting. Itu ya. Jelas di sini ada 4 aturan terpenting dalam penggunaan penting. Ya, nanti kita akan bahas lebih banyak di latihan soal berikutnya ya. Oke, next soal berikutnya. Soal berikutnya, materi berikutnya ya. Nah, bagaimana skema penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan ya, sebenarnya sama ya, jadi harus menyisakan satu angka taksiran. Selain itu juga ada aturan khusus angka penting ya. Jadi jumlah angka penting dari hasil penjumlahan, pengurangan, dan atau pembagian atau gabungan di antaranya adalah sebanyak salah satu bilangan penting yang memiliki angka penting paling sedikit. Ribet bahasanya ya kalau nggak ada contoh. Jadi kita memilih di perkalian, pembagian, atau gabung. Kita hanya memilih angka penting yang paling sedikit. Atau ya, itu ada taksiran. Ingat, ada satu angka taksiran. Jadi jangan lupa dengan ini ya. Misalnya di 2,35 dikali 2, ini ada 3 angka penting, 3 api, ini 2 api. Hasil perkalian normalnya, saya cari hasil perkalian normalnya ya, 2,35 dikali 0, 2, 4, 12, 14, 4, simpan 1, kali 4, 8, 8, kemudian 5 kali 2, 0, 1, 6, 7, dan 2 kali 2 nya adalah 0, dan 4, ini 6, 7, ya hasilnya adalah 5, 8, 0 ya. Jadi sebenarnya dia mengandung 4 angka penting. Kita memilih angka penting yang yang soalnya itu paling sedikit. Di sini ada 3 AP, di sini ada 2 AP. Jelas kita memilih yang 2 angka penting. Makanya kalian pilih 5, oke. Itu juga yang di sini. Ini hasil perkaliannya yaitu ini. Ini ada 3 angka penting. Aturan yang tadi ya, 0 ini bukan angka penting ya. Dengan 2 angka penting. Berarti hasilnya kita akan bulatkan ke 2 angka. Silakan dicermati terlebih dahulu pelan-pelan. Jadi sekali lagi, kalau kalian ada masalah saat proses memahami itu, kalian bisa tanyakan di komentar ya. Intinya pasti akan dibahas masalah kalian langsung di kalian ya. Next. Kemudian ke pembulatan. Jadi ini nyambung. Jika kita mengoperasikan yang kan atau mengurangan, itu pasti ada istilah pembulatan. Di sini kita akan bahas ya. Angka lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 itu dihilangkan. Apabila tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya adalah kecil, dibulatkan ke bawah atau dihilangkan jika angka sebelumnya adalah angka
bulatkan ke soal ke dua angka di belakang. Ada 2,345. 3,7, ada 5,455, dan ada 8,7. Kita disuruh membulatkan kedua angka di belakang koma. Jadi semua soal di sini itu adalah 3 angka di belakang. Ya. Jadi kita akan lihat belakangnya. Jadi ketika kalian disuruh membulatkan 2 angka di belakang koma, itu kalian lihat adalah angka ketiganya. Dari komanya ya, bukan dari awal. Ini angka 5. Di depan angka 5. Lihat angka di depannya itu adalah angka genap. Itu angka 4. Kalian hilangkan 5. Berarti hasil pembulatan sesuai dengan aturan itu adalah 2,3. Oke. Nah, berbeda halnya dengan soal yang ini. Kita masuk yang ini. Di depan angka 5. Tapi di depannya adalah angka ganjil. Maka kalian bulat. Nah, tambahin 1 maksudnya ya. Jadi jadinya 5, oke, ini juga angka ketiganya lebih dari 5. Kita bulatkan, tambahin 1. Pokoknya membulatkan ke atas, tambahin 1 dia. 3,8. Ini di bawah 5. Dihilang saja. Jadinya 8. Nah, inilah contoh pembulatan di penggunaan angka penting itu sendiri ya. Nanti kalau membulatkan, tanya berapa angka penting yang diminta. Jadi kalian lihat terlebih dahulu. Ya harus ini ya, berurutan kalian pelajari. Yang pertama penting ke pembu. Ya, jelas ya. Next. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini biasanya dilakukan dengan seperti ini. N dikali 10 A. Dimana A-nya itu bisa positif, bisa juga. Ini misal. Mana N-nya ini juga ada aturannya. 1 sampai 9. Kecuali diminta dengan menggunakan. Jadi di soal, buatlah notasi ilmiah dengan sekian. Tidak lagi. Jadi kalau sesuai dengan aturan notasi ilmiah itu N ini antara 1 sampai 9 ya. Gunakan misalnya 0,0004. 3.208. Ini gimana notasi ilmiah? 1 sampai 9,9 berarti kita jadi ini dengan angka 7,4 ya. 1, 2, ya. Ini 7,4 kali 10 pangkat 4. Jadi gampang ya. Nah, kalau yang ini berarti jadinya 3,28 ya. Kalau 32 kan lebih dari 9,9 ya. Berarti jadinya 3,28. Di sini adiknya itu. 1, 2, ya, 4, 5. Jadi 3,28 kali 10 pangkat. Ini negatif karena modelnya desimal. Ini positif karena bisa ratusan, puluhan, ribuan, jutaan, ribu. Pangkatnya pasti positif. Oke ya, jelas ya. Next. Oke, kita udah masuk ke
latihan. Oke ya, jadi kita akan masuk ke latihan soal pengukuran ilmiah ya. Jadi silakan disimak dengan baik. Jadi soal-soal ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas dari besaran yang ada besaran pokok, besaran turunan, dimensi, cara menggunakan alat ukur, penting, bulatan, operasi dari alat penting sendiri, kemudian ada notasi ilmiah juga. Jadi kita akan bahas semuanya di bagian soal. Nah, jadi silakan disimak dengan baik. Soal yang pertama, di bawah ini adalah besaran-besaran fisika. Ada panjang, massa, kuadratus, dan gaya yang termasuk ke dalam besaran pokok. Jadi, sambil menunggu jawabannya, silakan kalian bisa tebak jawabannya apa kira-kira. Ini jelas ya, panjang. Masuk besaran pokok. Untuk kuadratus. 1, 2, dan ya, gampang ya. Gaya itu besaran turunan. Besaran dari massa, ada waktu, ada panjang juga di sini, ya. Next. Massa Denis adalah 42 kg. Besaran pada pernyataan tersebut, nah, besaran itu jelas ya. Bisa dia masuk besaran pokok atau besaran turunan. Jadi di sini ada besaran pokok yaitu massa. Kemudian Kg ini adalah satuan. 42 ini adalah hasil ukur. Jadi di sini massanya ya. X. Diameter bola tenis adalah sebagai berikut. Hasil pengukuran dengan jangka sorot. Nah, ini kita bahas perumusan, jangan sampai lupa ya. Itu skala utama. Tambah skala noninus kali 0,01. Kita lihat skala utama itu yang di atas. Ini ada angka 2. Dibatasi oleh 7, berarti di sini koma. Ini jelas. Ini 5, 6, 7, 8. Belum 7 itu ada angka 6. Artinya skala utamanya adalah 6,8. Ini 5 dia. 6, 7, 8, 9, 7. Ya, jadi skala utamanya adalah 6,8. Ditambah skala noninus. Skala noninus itu yang di bawah. Itu kalian cari yang letaknya sejajar. Mereng, 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 mereng. Nah, ini yang sejajar. Tadi ini 6 kali 0,01. Ini 6,8 ditambah 0,0. Itu hasilnya adalah 6,8 cm. Jadi jelas ya, 6,8 didapat dari mana? 6,8 itu adalah skala yang di atas, skala utamanya, sedangkan skala rumusnya itu adalah 6. Kita cari yang posisinya sejajar ini, yang dikalikan 0,01. Itu hasilnya segitu. Ya, next soal berikutnya. Hasil pengukuran tebal kardus pada gambar. Nah, kembali lagi. Tebal kardus, tebal kaca, tebal buku itu bisa diukur dengan mikrometer sekunder. Jadi rumusnya yaitu skala tambah skala noninus kali 0,1. Skala utama itu yang di sebelah kiri ini. Ini ada angka 3, 3,4, 4,6, 7,5. 7,5-nya masuk. Berarti skala utamanya adalah 7, ditambah skala noninusnya. Kita cari yang segaris dengan garis ini. Ini ada 15, 16, 17, 18, 19. Ya, berarti di sini 19 kali 0,01. Jadi 7,5 ditambah 0,9. Hasilnya adalah 7,6. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, jadi jelas, gampang. Misalkan kalian paham konsep, tadi sudah ada yang namanya
kita sorong, kemudian ada yang namanya skrup ya. Next soal berikutnya. Tuliskan bilangan 0,8 dalam notasi. Nah, tadi sudah ada aturannya, notasi ilmiah itu yaitu N dikali 10. A ada positif, negatif, N itu adalah 1 sampai 9,9. Jadi 98 itu udah nggak masuk. Lebih dari 9. Jadi jawabannya antara A, B, D. Kita pilih 0,98, kita geser koma ini jadinya 9,8 kali, karena ke kanan itu pasti min dia ya, 10 pangkat. Jadi jawabannya adalah yang ya bang, asal paham konsepnya ya. Next, masa badan Andi 55 kg. Kesimpulan yang tepat dari data tersebut, satuannya gram kan, besarannya massa, beratnya nilai. Jelas ya, besarannya adalah massa, satuannya kilogram di sini ya. Ini sama dengan soal yang sebelumnya. Yang C jawaban. Next. Gaya adalah besarnya tarikan atau dorongan. Nah, tadi kita sudah buktikan di video sebelumnya. Itu gaya itu didapat dari hasil penurunan rumus dari besaran. Itu tepatnya jawabannya adalah yang B. Kita nggak bahas lagi ya, karena di video sebelumnya itu sudah ada pembahasannya kenapa bisa dapat. Di video sebelumnya ya, yang bisa cek ulang. Next, soal berikutnya. Bilangan dalam bentuk notasi ilmiah lagi ya. Jadi ini penekanannya ditekankan banget, notasi ilmiah. Biasanya di model soal harian keluar. Jadi kita udah pasti pilihannya adalah 8,29. Karena angka pokok itu tidak boleh lebih dari 9,9 atau kurang dari 1 ya. Kali. Nah, ini ke kanan udah pasti min. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Jadi kalau ke kanan itu komanya itu udah pasti min, kalau ke kiri komanya itu udah pasti plus dia ya. Next, soal berikutnya. Ada berapa angka penting? Nah, di sini kita jelas. Ingat lagi ada 4 angka penting ya. Angka bukan 0, udah pasti angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu penting. Jadi di sini ada berapa angka penting? Kita hitung terlebih dahulu. Ada 1, 2. Jadi 0 ini angka penting ya, karena terletak di antara angka bukan 3, 4, udah 5 ya. Nah, soal berikutnya, ada berapa angka penting di sini? Nah, tadi 0, apakah semua 0 itu masuk angka penting? Angka yang terletak, jadi angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 itu bukan merupakan angka penting. Jadi ini bukan angka penting. Angka yang terletak di sebelah kanan angka 0 atau di tengahnya itu merupakan angka penting ya. Jawabannya ada 3 angka penting ya. Jelas jawabannya adalah yang D. Next. Panjang tali yang diukur oleh siswa adalah berapa angka penting hasil. Ya, jelas lagi di sini ya. Di sini sudah bukan angka penting. Jadi yang angka penting itu ini aja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk memahami ini, kalian lihat bisa lihat video sebelumnya ya, tentang pembahasan aturan angka penting.
penting. Jadi 0 itu kapan sih angka penting? Kalau letaknya di angka bukan 0 atau di sebelah kanan angka bukan. Kapan dia bukan penting? Di sebelah kiri atau kanan atau sebelum angka bukan. Jadi dia bukan angka penting. Ya, X hasil penjumlahan 2,30 ditambah 1,1. Nah, ini jumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu yang diambil adalah angka penting yang penting. Di sini angka pentingnya itu ada 3. Jadi 3 angka penting. Ini 2 angka penting. Jadi kalian tinggal menjumlahkan aja 2,30 ditambah 1,1. Hasilnya adalah 4, 3,4. Jadi kita pilih, harusnya kan 3,40. Kita pilih yang 2 angka penting saja. Jadi jawabannya adalah yang C di sini. Ya. Ingat aturan untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Itu ingat pilih yang angka pentingnya paling sedikit. X. Hasil pengurangan dari 4,551 dikurangi 1. Nih. Di sini ada 4 angka penting. Di sini ada 3. Jadi kita akan pilih jawaban yang mengandung 3 angka penting. Bisa D, bisa E. Nah, tergantung sekarang hasil pengurangannya seperti apa ya. 4,551 kurang 1,21. Hasilnya adalah 1, 4, 3, ya, 3,4. Jawabannya adalah yang ini. Ya. Next, notasi ilmiah yang benar untuk pembulatan itu dengan 3 angka. Nah, ada suruhan di sini. 3 angka penting. Berarti kita ambil ya. Jadi kita ambil 0,0, 3 angka penting, berarti kita ambilnya adalah 30 sama 5. Ya, 3056. Kalau dalam bentuk pembulatan 30562 ini dengan 3 angka penting, kalian lihat ini angka di atas 5. Jadi dibulatkan ke atas, ini di atas 1. Jadi nantinya jadinya 30 atau kita sekarang lihat berapa kali dia ke kanan. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ya. Jadi jawabannya adalah yang oke, ini harusnya hasilnya adalah 30 dikali 10 pangkat. Karena per ke kanan ya. Jadi di sini tidak ada jawabannya ya, karena pergerakan komanya ke kanan itu harusnya bukan plus 6 ya. Oke, tapi ini jawaban aslinya yang itu yang. Oke, next. Soal berikutnya, hasil pengukuran plat panjang 15,35 dan 4 luas. Nah, ini perkalian lagi. Di sini ada 4 angka penting. Kemudian yang di sini ada 3 angka. Tanpa melihat hasil perkaliannya terlebih. Ya, di sini jawabannya ada 4, ada 4, ada 3, ada 5, ada 6 bahkan ya. Jadi kita memilih angka penting yang paling sedikit aja langsung. Tanpa harus mengalihkan. Kecuali ada 2 buah jawaban yang mengandung 3 angka penting baru kita kalikan ya. Gampang di sini kalau asalkan kalian paham konsep angka penting itu sendiri
Jadi di sini jawabannya adalah yang E dia. Oke, next. Nah, sudah habis ya. Jadi sekian penjelasan dari materi fisika, ukuran ilmiah, kelas 10 kurikulum merdeka beserta latihan soalnya. Jadi jangan lupa kalian bisa subscribe untuk mendapat video-video yang baru ya. Jadi biar kalian langsung ada notifikasi di YouTube kalian video-video yang baru berkaitan dengan pelajaran fisika, kimia, biologi, IPA, dan matematika, SMP dan SMA ya. Kemudian kalian bisa share ke temannya kalian masing-masing dan pastinya jangan lupa like. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video